Dari keramaian kota tersimpan jejak sejarah suatu bangsa. Asal-muasal sebuah budaya yang terpelihara dengan nilai-nilai luhurnya. Dan menjadi inspirasi dalam ragam rasa dan rupa. Menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Saya Amalina Lutfia akan mengajak Anda menjelajah jejak budaya Tionghoa. Hanya di Juni, Way to Explore. Jelajah budaya Tionghoa Nusantara saya mulai dari Tangerang. Mungkin para traveler sudah familiar dengan sebutan Cina Benteng, istilah yang melekat pada keturunan Tionghoa yang bermukim di sini. Lalu membentuk sebuah kawasan pecinan yang dikenal dengan ragam khas budaya Tionghoa, mulai dari kuliner dan tentunya peninggalan sejarah. Salah satunya Pasar Lama, yang terbentuk sejak bangsa Cina bermukim di Tangerang sekitar 6 abad lalu. Bukti sejarah yang masih berdiri salah satunya adalah bentuk rumah asli Tionghoa yang masih terawat dan kini menjadi sebuah museum benteng heritage. Halo, selamat datang. Museum Benteng Heritage adalah museum peranakan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Didirikan oleh Udaya Halim, rekam jejak kaum peranakan Tionghoa Tangerang secara lengkap dapat ditemui di sini. Pengunjung yang masuk harus membayar tiket sebesar Rp20.000. Dan ada beberapa aturan yang harus diikuti oleh pengunjung, termasuk tidak boleh membawa kamera kecuali dengan izin resmi. Dengan tujuan agar museum tetap pada fungsinya, yaitu memberi pendidikan sejarah, bukan hanya tempat untuk berfoto. Setelah melihat ruangan bawah, Airin mengajak saya naik ke lantai 2. Disinilah beberapa benda bersejarah disimpan. Dari yang berusia puluhan hingga ratusan tahun. Semua menggambarkan mulai dari kedatangan bangsa Tionghoa, melewati Teluk Naga, hingga gambaran tradisi peranakan yang dijalankan bahkan hingga kini. Kenapa ini bisa jadi museum, Cia? Dulu awalnya sejarahnya bisa rumah ini jadi museum itu kayak apa? Ya, jadi sebenarnya kan bangunan ini awalnya dulu sebagai tempat tinggal. Dulu itu tempat tinggal dan juga ada tempat dagang di bagian bawah. Kan ini daerah Pasar Lama, daerah perdagangan ya. Kemudian waktu itu Pak Udaya, yang kebetulan sebenarnya masa kecilnya tinggal di seberang bangunan ini. Kayaknya ini harus dilestarikan di rumah karena ada beberapa bagian di rumah ini yang memang sangat unik. Waktu itu Pak Udaya belum ada rencana mau jadiin apa. Tapi akhirnya ngobrol dengan teman-temannya, soal budayawan, sejarawan. Akhirnya dapat masukan, kenapa nggak dibuat museum aja gitu. Jadi orang-orang pun juga bisa datang, bisa melihat seperti apa. Jadi awalnya dari situ. Menyusuri kawasan Pasar Lama tak jauh dari Museum Benteng, selanjutnya saya menuju ke wihara atau kelenteng tertua di Tangerang, Bun Tek Bio. Didirikan sejak tahun 1684, kelenteng Bun Tek Bio hingga saat ini masih terpelihara keasliannya. Struktur bangunan utama persembahyangan berada di tengah dengan dominasi warna merah dan patung Dewi Kuan Im sebagai tuan rumah tempat ibadah. Ciri khas kelenteng Bun Tek Bio adalah sepasang tambur batu yang tak ditemukan di tempat ibadah lain.
Dan juga di halaman kelenteng, lonceng besar masih utuh berdiri walau tidak digunakan lagi. Di dekatnya terdapat tempat umat mengambil hiyo dan lilin atau perangkat persembahyangan lainnya. Buntek Bio ini benar tertua di Tangerang atau di Pulau Jawa? Termasuk tertua di Pulau Jawa. Kebetulan kelenteng Buntek Bio ini sudah berdiri sejak 1684. Jadi usianya saat ini sudah sampai 300-an tahun lebih gitu. Ini kan termasuk cagar budaya ya. Apa yang dilakukan oleh pengurus kelenteng ini untuk mempertahankan? Karena katanya sekarang hanya tersisa sedikit kelenteng yang masih utuh Ya, atau masih baik. terawat gitu. Pengurus kelenteng Buntek Bio sejak 3-4 tahun yang lalu telah memutuskan bahwa kita akan menggunakan kelenteng ini untuk melestarikan kelenteng ini dengan cara berbagai macam kebijakan. Dan salah satu diantaranya adalah penggunaan hiyo. Hiyo selama ini kan 3 batang hiyo di setiap tempat sembahyang. Tapi sejak sejak 3-4 tahun lalu kami dari kelenteng Buntek Bio berusaha untuk ikut program pemerintah dengan cara go green, yaitu hanya dari 3 batang hiyo jadi 1 batang hiyo. Filosofinya sembahyang itu kan bukan berapa jumlah hiyo yang diberikan, tetapi makna dari penggunaan hiyo itu seperti apa sebagai alat untuk puja kepada leluhurnya. Oke, terima kasih Romo waktunya. Baik, Kalau gitu terima saya kasih. boleh nggak saya Silakan. Oke, ini Ya. kalau di sini traveler ingin datang ke Buntek Bio boleh, memang boleh ya. Tetap melakukan protokol kesehatan. Tetap melakukan protokol kesehatan dan juga diingat bahwa di sini itu bukan tempat piknik tapi tempat ibadah ya Romo ya. Jadi ya, mau ke betul. sini tetap kalau mau lihat-lihat boleh, asal memperhatikan kesopanan dan juga menghormati umat-umat yang sedang beribadah. Jangan mengganggu intinya. Boleh ya Romo? Oke, silakan. Terima kasih. Saya masuk dan berkeliling kelenteng. Di samping kiri dan kanan bangunan utama terdapat tempat ibadah untuk menyembah dewa-dewa sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh umat. Walaupun menjadi kelenteng tertua, namun Buntek Bio sangat progresif atau terus melakukan penyesuaian menuju keperbaikan. Salah satunya dengan aturan bahwa umat tak lagi boleh menyalakan lilin lebih dari 50 kati atau lilin berukuran besar. Selain agar lebih ramah lingkungan, aturan ini juga diberlakukan untuk mencegah kebakaran demi menjaga warisan budaya dan sejarah. Biasanya kelenteng ini padat dipenuhi umat saat jelang atau saat perayaan Imlek. Namun di masa pandemi tahun ini, kelenteng Buntek Bio memberlakukan pembatasan jumlah umat untuk beribadah. Sebuah perubahan ke arah kebaikan yang tak mengurangi arti dan makna perayaan Tahun Baru kali ini.